3 juta ya. Terus 15%-nya ini lagi, cara hitungnya itu dari 104.520 dikurangi 60 juta ini. Jadi sisanya 44.520.000. Baru dikaliin 15%-nya tadi. 6.678.000. Baru ditotalin buat cari PPh terutangnya tadi. 3 juta. 9.678.000. Tapi kan tadi di PPh dari Januari sampai November itu 9.900.000 ya. Jadi ini tuh tinggal dikurangin buat tahu PPh terutangnya berapa buat 21 Desembernya. 220. Wait, 107. Jadi ini buat ngitung PPh kalau misalnya pakai tarif TER. Kita harus tahu dia kategori A, B, C-nya, terus baru dikaliin sama tarifnya. Terus ada soal lagi di tahun 2021. Ini nggak pakai TER karena tahun 2021 jadi hitung biasa aja. Isabel merupakan pegawai pada PT Perusahaan Teks Militer, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 8 juta. Terus PT Teks Militer ini mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Teks Militer menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,7 dari gaji. Sedangkan Isabel membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Teks Militer juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Teks Militer membayar iuran pensiun untuk Isabel ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000, sedangkan Isabel membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Perhitungan PPh pasal 21 Isabel adalah Vero, maaf ada pertanyaan dari temennya. Katanya yang pakai TER itu hanya tahun 2024 atau gimana? iya, karena tarif TER baru diadain tahun 2024. Kalau sebelum tahun 2024, nggak pakai tarif TER, tapi pakai yang proporsional.
Oke, ini kita langsung bahas aja dari gaji yang tadi dijadiin penerimaan. Ini nggak pakai tarif TER ya. Penerimaannya ada gaji, terus ada premi JKK sama JKM. Kalau premi itu bersifat menambah penghasilan ya. Ini ada premi jaminan kecelakaan kerja, premi ini jaminan kematian. Kita kaliin semua sama 12 karena kita hitung PPh terutangnya 1 tahun. Gaji 8 juta dikali 12 sama dengan 96 juta. Premi JKK 40.000 dikali 12 480.000. Premi JKM 24.000 dikali 12. Ini tuh dikaliin aja sama si 8 jutanya tadi, ketemu hasilnya segitu, terus dikaliin lagi sama 12. Buat cari tahu sehitungnya. Di setahunnya. Terus kalau misalkan udah ketemu apa aja yang harus ditambahin, kita hitung penghasilan brutonya. Cara cari penghasilan bruto, kita tambahin aja semua yang ada di penerimaan. Jadi ini totalnya 96.768.000. Selanjutnya kita harus tahu pengurangnya. Harus ada biaya jabatan kalau misalkan dia pegawai. Kalau misalkan dia pekerjaan lepas, kayak misalkan ada dokter gitu-gitu, ini nggak dipakai ya biaya jabatannya. Biaya jabatannya itu 5% dari si penghasilan brutonya ini, yaitu 96.768.000. Dikaliin sama dengan 4.838.400. Selanjutnya dia juga bayar iuran pensiun. Nih, kan Isabel membayar iuran jaminan hari tua dari gaji setiap bulan 2%. Terus PT Tax Simulator ini membayar iuran pensiun untuk Isabel ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 200.000. Tapi ini nggak masuk hitungan karena si PT Tax Simulatornya yang membayarkan. Jadi kita tinggal hitung iuran pensiun sama iuran jaminan hari tua. 5%, 100.000 dikali 12 sama dengan 1.200.000. Iuran jaminan hari tua 160.000 dikali 12 sama dengan 1.920.000. Ini total pengurangnya 7.958.400. Cara cari penghasilan netonya, penghasilan bruto dikurang pengurang-pengurangnya ini. Jadi 96.768.000 dikurang 7.958.400. Ketemu hasilnya 88.809.600. Habis itu kita cari PTKP. PTKP-nya dari wajib pajaknya sendiri itu 54 juta sama istri. Iya, 4.500.000. Terus total PTKP-nya 58.500.000. PKP-nya penghasilan neto dikurang PTKP-nya 30.309.600. Habis itu kita hitung pakai tarif proporsional yang tadi, PPh 17, 5% dikali 30 juta 309.600. Karena dia masih di bawah 60 juta, berarti dia kena lapisan 1, 5% doang. Jadi 5% dikali 30 juta, hasilnya 1.515.480. Terus kalau misalnya ditanya di soal berapa PPh terutang bulan Februari misalkan, kita bagi 12 aja. Jadi 1.515.480 dibagi 12. Selanjutnya bahas soal perpajakan di kelas C. Correct me if I'm wrong ya guys. Wait.
Tentukan status orang pribadi di bawah ini. Apakah termasuk subjek pajak dalam negeri atau SPDN, subjek pajak luar negeri atau SPLN, atau bukan subjek pajak. Jelaskan alasannya sesuai aturan yang berlaku. Ini yang A. Sorry. Rizky lahir dan merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Batam, bekerja di Singapura, dan pulang pergi setiap hari. 14 jam di Singapura dan 10 jam di Indonesia. Jadi dia kayak commute gitu. Ini termasuk dalam subjek pajak dalam negeri. Dia di Singapura sama di Indonesia itu dia dikenain pajak di Indonesia karena untuk menghindari double taxation alias pajak berganda antara kedua negara ini. Jadi karena dia commute, dia masuk ke SPDN. Mr. Samuel, seorang warga negara Belanda, duta khusus ILO. Ini aku search itu kayak buruh gitu yang tinggal di Jakarta bertahun-tahun. Dia kan duta khusus ILO. Dia itu bukan subjek pajak, kecuali si Mr. Samuel ini buka bisnis di Indonesia. Karena dia kayak duta, jadi dia bukan objek pajak. Yang C, Mr. Fred pindah dari Amerika Serikat ke Indonesia dan menikahi gadis Bali dan berniat tinggal dan buka usaha di Denpasar, tetapi dia belum bekerja. Dia masuknya ke SPDN karena dia udah berniat nih pindah ke Amerika Serikat dan menikahi gadis Bali. Walaupun dia belum bekerja, tapi dia udah masuk ke dalam negeri. Selanjutnya, dunia dan mempunyai harta berupa UD Jaya dan terbengkalai karena sengketa ahli waris. Di sini ada tulisan sengketa sengketa apa ahli waris. Dia masih termasuk SPDN walaupun dia warisan belum terbagi. Ini masuk ke sorry ke BOP karena yang tadi bukan objek pajak itu warisan yang belum dibagi. Dia masih ada sengketa ahli warisnya. Selanjutnya ada Tuan Wan, orang Malaysia buka cabang jasa konsultan di Indonesia. Ini kan buka cabang itu termasuk BUT, bentuk usaha tetap. Kayak dia buka cabang doang di Indonesia, dia tetap masuknya ke SPLN, subjek pajak. Cek pajak. Karena dia bukan termasuk subjek pajak dalam negeri karena dia tuh nggak tinggal di Indonesia dan ini hanya buka cabang jasa konsultan di Indonesia yang merupakan BUT tadi. Yang soal nomor 2, Tuan Andi, pegawai PT Jaya Abadi, selama tahun 2024 memperoleh penghasilan sebagai berikut. A. Gaji. Gaji ini termasuk objek pajak tidak final, karena kan kita ngitung di akhir tahun kan, yang pakai tarif tadi. Jadi, dia itu objek pajak, bukan tidak final. Selanjutnya, menyewakan rumah. Ini kalau nggak salah dari pasal 4 ayat 2, kalau misalkan sewa rumah itu objek pajak final. Objek pajak final.
Warisan berupa tanah 1.000 meter. Warisan itu bukan objek pajak. Wait, salah. Yes, Ben. Ini karena, sorry kebalik ya. Yang tadi, yang Ali meninggal dunia itu termasuk SPDN. Karena warisan yang belum terbagi itu termasuk objek pajak. Kalau warisannya doang itu bukan objek pajak. Yang D, hadiah juara satu olahraga baseball pada perayaan HUT RI. Hadiah itu ada juga di PPH pasal 4 ayat 2 atau 3, 2 deh. Itu ada dia tuh pajak final. Yang E, makan dan minum dari kantor untuk seluruh pegawai. Di sini di highlight seluruh pegawai itu termasuk ke Natura. Natura itu bukan objek pajak, non pegawai. Yang F, ada harta hibah dari ayah Tuan Adi. Hibah itu juga bukan objek pajak. Bukan objek pajak. Yang ketiga, tentukan status kewajiban perpajakan. Di bawah ini ada KK, HB, PH, MT, dan jumlah PTKP dari suami istri di bawah ini, tahun pajaknya 2024. Ini aku mau kasih tunjuk di SPT. Di SPT itu nanti ada yang kayak gini nih, KK, HB, PH, MT. KK itu kepala keluarga, HB itu HB itu kayak misalnya tidak tinggal bersama, yang PH pisah harta, kalau misalkan MT memilih terpisah. Jadi kategori perpajakan mereka tuh ada 2 NPWP antara suami sama istri ini. Pokoknya yang perbedaan itu PH sama MT itu masih satu rumah. Kalau misalkan HB hidup berpisah, itu udah nggak satu rumah lagi. Kalau kakak itu kepala keluarga dan cuma punya satu NPWP. Ini soalnya Mahmud adalah seorang PNS sejak 2005. Mahmud menikah bulan Maret 2024 dan tinggal di rumah bersama istri, seorang ibu rumah tangga, satu anak berumur 3 tahun, ibu mertua yang tidak bekerja, dan satu adik yang berstatus pelajar. Dia itu kakak, karena istrinya juga tidak bekerja. Jadi dia kepala keluarga. Kakak istri tidak bekerja dan punya tanggungan. Dia lah terus PTKP-nya orang pribadinya 54 juta ditambah tanggungan tadi. Tanggungannya ini istrinya 4.500.000, satu anak berumur 3 tahun, ibu mertua yang tidak bekerja, dan satu adik yang berstatus pelajar. Tambah 13.500.000. Jadi 63 juta. Dua doang tanggungannya, sorry. Istri sama anaknya. Ditambah 9 juta lagi. 63 juta.
Jadi PTKP yang buat soal nomor satu itu 63 juta. Terus yang B, Charlie adalah seorang karyawan yang mempunyai istri pemilik usaha restoran. Keduanya satu kesatuan yang memilih perpajakannya digabung. Jadi kalau digabung itu, ini termasuk ke K1. Harta gabung itu PTKP-nya 112.500.000 KKK. Terus 12.500.000 ditambah tanggungan-tanggungannya tadi. Satu anak berstatus pelajar dan ibu mertuanya yang merupakan pensiunan PNS. Pensiunan PNS ini berarti udah bukan tanggungannya karena si ibu mertuanya ini masih ada pemasukan dari pensiunan PNS-nya. Berarti ditambahin sama anaknya. K1. Yang C, ada Tuan Edward dan Nyonya Felicia, merupakan suami istri yang mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Berarti dia masuk ke PH. Ini kakak. PH itu pisah harta. Jadi karena sama-sama bekerja, ini anaknya juga udah nggak jadi tanggungan lagi. PH istrinya 54 juta sama suami. Pero ini ada pertanyaan dari temennya. Katanya kalau mertua yang tidak bekerja itu nggak masuk tanggungan kah? Yang soal nomor, oh yang A ya. Oh iya, dia tidak bekerja. Sorry, sorry. Berarti tambah 13.500.000. Karena dari dua anak sama ibu mertua. Ralat ya, teman-teman. Thank you. Terus yang ini balik lagi ke si Tuan Edward sama Nyonya Felicia. Jadi PTKP istrinya ini 54 juta sama suaminya juga 54 juta. Tapi si suami ini juga harus nambahin si PTKP istrinya. PTKP istri itu 4.500.000. Jadi ini tinggal ditambahin aja. 108.112.500.000. Karena anaknya udah bekerja.
Ini overall buat perbedaan KKHB PHMT kayak gini sih, teman-teman. Yang soal nomor 4, tentukan jumlah penghasilan orang pribadi yang terutang tahun 2024 dari beberapa kasus berikut. Yang A, penghasilan kena pajak atau PKP Tuan Ali yang bekerja sebagai karyawan dari satu pemberi kerja selama tahun 2024 adalah sebesar 600 juta. Jadi ini tinggal dikaliin pakai TER yang tadi, terus baru cari bulan Desembernya. Kita cari dulu per bulannya berapa, baru diimplementasiin sama tarif TER-nya. Terus ada yang B. Clarina bekerja di PT Ayola, belum menikah dengan tanggungan satu orang, memperoleh gaji 11 juta per bulan. Clarina dipotong pajak oleh PT Ayola bulan Januari sampai November sebesar 385.000. Penghasilan neto Clarina dalam tahun 2024 adalah Rp 123.316.000. Jadi ini kita kaliin dulu 11 jutanya, jadi kan ketemu 132 juta. Sambil ini. Farina dipotong pajak oleh PT Ayola bulan Januari sampai November 385.000. Penghasilan neto Clarina dalam satu tahun 2024 adalah 123.216.000. Wait. Sorry, ini aku skip dulu. Aku bingung. Ntar aku kirim jawabannya. Aku langsung kerjain abis nih. Yang lanjutnya adalah Mario kedua adalah seorang pengusaha yang memiliki peredaran bruto tahun 2023 sebesar 1,2 M. Peredaran bruto tahun 2024 diketahui sebagai berikut. Jadi ini kan tarif badannya itu di bawah 4,8 M, dia udah bisa jadi PKP juga. Cuman tarif finalnya 0,5%. Jadi tinggal 0,5% dikali sama 1,2 M. Nanti langsung ketemu si Mario ini. Yang D ada Andreas, TK0, memiliki usaha jasa desain interior di Jakarta. Peredaran usaha jasa tersebut selama beberapa tahun kurang dari 4,8 M dan memilih untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN untuk menghitung penghasilan neto. Andreas telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN kepada Direktur Jenderal Pajak pada Maret 2020. Bruto tahun 4 adalah sebesar 2M. Persentase penghasilan neto jasa perancangan khusus di ibu kota untuk 10 ibu kota provinsi yaitu sebesar 46%. Jadi karena dia pakai NPPN, karena dia bukan karyawan atau dia tuh istilahnya pekerja lepas, kita tinggal kaliin penghasilannya dia 2 miliar dikali 46%. Ketemu 920 juta. Habis itu kita tentuin PTKP-nya. Karena dia TK0 berarti 54 juta. Jadi nanti tinggal dikurangin ketemu PKP-nya. 866 juta. Terus kita pakai tarif yang tadi yang PPh 17
proporsional, ketemu 203.800.000. Ini caranya kan sampai 60 juta nih, kita kaliin dulu sama 5%. Terus 60 sampai 250, sisanya ini 190 juta. Dikaliin sama 15%. Ketemu 28.500.000. Terus ada 25% dikali 250 juta. Pokoknya ini kalau misalnya ditotalin, ini 3 ini 500 juta. 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000. Terus 30% dikali 366 juta, ketemu 109.800. Baru kita totalin buat nemuin si PPh terutangnya tadi. Nah, terus ini kemarin ada yang nanya juga tentang PPh badan. Sorry. Jadi PPh badan ini, pajak penghasilan badan, ialah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima wajib pajak badan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan keperluan apapun, termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain-lainnya, yang diatur dalam UU PPh. Perbedaannya, orang pribadi dan badan atau bentuk usaha tetap atau BUT tadi. Kalau misalkan orang pribadi kan ada PTKP, kalau BUT ini nggak ada PTKP. Jadi nggak yang kayak soal tadi, walaupun dia TK, K gitu, itu nggak dihitung. Ini tarifnya, ini aku masih pakai yang slide lama, sekarang 5%, 15, 25, 30. Nah, tarif badan, ini kan terakhir 2010. Kalau untuk sekarang tarifnya itu 22%. Jadi makin turun tarifnya. Selanjutnya, kredit PPh 21 atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Orang pribadi itu dikenain sama pajak penghasilan pasal 21. Kalau badan atau BUT itu dikenakan PPh pasal 23. Ini perbedaan SPT-nya, bisa dibaca aja nanti. Nah, subjek pajak PPh badan. Subjek PPh badan adalah badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak dalam periode bulan atau tahun dan disetor ke kas negara. Subjek badan menurut pasal 1 Undang-Undang KUP yaitu perseroan terbatas, perseroan komanditer atau CV, BUMN, firma, dan BUT, bentuk usaha tetap. Objek PPh badan adalah badan, pokoknya subjek sama objek PPh badan, sorry ini aku belum copy. Terus ada tarif PPh badannya. Tarif PPh badannya itu sebanyak 22% kalau misalkan pendapatannya udah di atas 4,8 M. Jadi ini kemarin PPT dari kelas perpajakannya Bu Mei. Kalau misalkan sampai dengan 48 M, itu 11% diatur dalam pasal 31E ayat 1, di atas 4,8 M sampai dengan 50 M itu juga masih 11% dari total omset dikali PKP-nya. Di atas 4,8 M sampai dengan 50 M, 22% dari sisa PKP. Terus di atas 50 miliar sebanyak 22% diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf B. Nah, PPh final 0,5% ini untuk PKP yang omsetnya itu di bawah 4,8 M. Jadi bisa pakai PPh final 0,5%. Jadi ini contoh soalnya. Nih, kalau yang tadi kan 0 sampai 4,8 M itu pakai tarif final 0,5% dari omset. Itu sih yang membedakan kalau misalnya 4,8 M sampai 50 M, kena fasilitas 11% dan 22%. Itu dikaliin dari silabanya. Sedangkan kalau di atas 50 M, itu terkena 22% dari labanya. Kalau ini kan dari omset, kalau ini dari laba, pendapatan kurang si beban-bebannya si badan. Ini tentukan jumlah pajak penghasilan wajib pajak badan yang terutang pada tahun 2024.
Sylvia Alamanda pada tahun 2024 memperoleh peredaran bruto sebesar 30 miliar dan penghasilan kena pajak sebesar 6 miliar. Jadi kita di sini harus tahu dulu, ini kan PDB-nya 30 miliar. Itu diatur dalam pasal 31A. Kalau misalnya dia dapat diskon 50%. Diskon 50%, terus kurang dari 4,8 M, tarif UMKM-nya itu atau 11%. Karena dia 11% dikali 22% gitu. Terus karena dia PDB-nya, kita hitung PDB-nya dulu 30 miliar. PKP-nya 6 miliar. Jadi karena dia tuh rentangnya dari 4,8 sampai 50 M, itu pakai tarif 11%. Terus cara hitungnya lagi, ini tuh ini 8 M PDB-nya. PDB-nya kan 30 miliar dikali PKP-nya. PKP-nya 6 miliar. Ini dia dapat fasilitas karena lebih dari 5 M. Sampai 960 juta. Terus kita kaliin sama si fasilitasnya tadi. PPh terutang 50% dikali 22% dikali 960 juta. Ketemu 105.600. Selanjutnya yang 6M ini, si PKP-nya kita kurangin sama si 960 juta ini. 6 miliar dikurangin sama 960 juta. Sama dengan 0,040 M. Nih. Habis itu kita hitung lagi PPh terutangnya. Jadi cara cari PPh terutangnya, karena ini tadi kan ada di atas yang 4,8 M ini, kita kaliin sama tarifnya 22% dikali sama 5.040 M. 5 juta. Ketemu 1.108.800.000. Nah, cara cari PPh terutangnya lagi, kita tambahin yang tadi hasil ini sama hasil ini. Yang 105.600.000 sama 1.108.800.000. Jadi cari PPh terutangnya ditambah 105.600.000 sama dengan 1,214 juta 400.
Jadi ini buat menghitung PPh badan. Jadi ini rumus awalnya. Si 4,8 M ini per peredaran bruto dikali PKP. Terus baru kita kaliin sama yang 22%, baru ketemu hasilnya 105.600. PKP-nya tadi dikurangin sama hasil 4,8 M per 30 M dikali 6 M. Jadi 5 miliar 40 juta. Baru yang tadi ini kita kenain lagi pajak 22%. Jadi hasilnya segini dan ditambahin sama PPh terutang yang tadi, yang 50% dikali 22%. Buat soal yang B, ini masih sama. Dia tuh kan penghasilan netonya 10 miliar pada tahun pajak 2022. Dan ada kompensasi fiskalnya 2 miliar. Jadi tinggal si 10 miliarnya ini dikurangin sama 2 miliar jadi 8 miliar. Jadi tetap sini deh. 4,8 miliarnya ini 4,8 miliar per nih 10 miliarnya itu si peredaran brutonya atau penghasilan netonya tadi. 10 miliar dikali PKP-nya. PKP-nya 10 dikurang sama 2, jadi 8 M. Hasilnya 3 miliar 840 juta. Terus ini karena di bawah 4,8 M tadi, kita pakai yang 22% dikali 11% dikali sama 3 miliar 840 juta ini. Hasilnya 92.928.000. Ini buat perhitungan yang B. Selanjutnya ada materi rekonsiliasi fiskal. Kayaknya ini bakal masuk ke UTS. Jadi rekonsiliasi fiskal ini kayak di akuntansi sih kayak mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan. Ada rekonsiliasi bank kalau di akuntansi, kalau di perpajakan ada rekonsiliasi fiskal. Jadi ini kayak mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersil dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal. Jadi proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya ditentukan oleh wajib pajak yang berbentuk perusahaan, tapi tidak menutup kemungkinan wajib pajak orang pribadi melakukan rekonsiliasi fiskal dengan syarat melakukan pembukuan. Jadi ini ada tabel rekonsiliasi fiskal. Ini ada laporan laba rugi komersial, koreksi positif, koreksi negatif, laporan laba rugi fiskal. Jadi ini koreksi positif itu yang bersifat menambah laba. Kalau koreksi negatif yang mengurangi laba. Ini ada contohnya, contoh penyesuaian fiskal. Pembukuan, ini yang di sini akuntansi komersil sama akuntansi fiskal. Penjualan 900 juta dan dikurangin sama HPP. Ketemu penghasilan brutonya 400 juta. Ini antara akuntansi komersil sama fiskal itu masih sama. Terus ada biaya administrasi umum. Nah, ada juga yang namanya DE sama NDE. Apa itu non-deductible expense? Kayak aku yang deductible dulu ya. Apa itu deductible expense? Kayak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau UU PPH, pengeluaran yang dapat dibiayakan sebagai pengurang pajak atau deductible expense didefinisikan sebagai biaya yang diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai pajak. Kebijakan yang diperuntukkan bagi wajib pajak dalam negeri
maupun bentuk usaha tetap ini mencakup berbagai jenis biaya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha. Menurut UU PPH, deductible expense harus memenuhi 3 prinsip umum. Pertama, biaya tersebut harus berhubungan dengan kegiatan usaha. Kedua, kegiatan usaha tersebut harus dilaksanakan untuk memperoleh penghasilan yang dikenai pajak. Ada juga non-deductible expense. Itu kebalikannya si deductible expense. Pengeluaran yang tidak dapat dibiayakan sebagai pengurang pajak atau NDE adalah biaya-biaya yang tidak diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto. Alasan utama pengeluaran ini tidak dapat dikurangkan adalah karena biaya tersebut dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Biaya tersebut juga diakui oleh hukum pajak sudah dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Akibatnya, perusahaan harus membayar pajak atas pengeluaran non-deductible ini karena tidak mempengaruhi kewajiban mereka. Ini ada contoh NDE sama DE-nya. Nih, kayak misalnya metode kayak HPP, ada kan yang kayak cost-nya ini termasuk DE karena dia menurut fiskal juga tetap dipungut atau dicantumkan. Ini aku ada tabelnya, nanti aku share juga PDF-nya. Ini contohnya yang tadi, beban-beban itu termasuk DE, kecuali atau berdasarkan juga bersifat NDE atau non-deductible expense. Biaya gaji DE, biaya promosi DE, biaya listrik, air telepon DE, biaya sewa gedung DE, biaya penyusunan aktiva DE, biaya BBM DE. Dijumlahin baru ketemu penghasilan netonya. Penghasilan netonya ini dari penghasilan bruto dikurang jumlah si DE NDE tadi. Sedangkan yang di laporan fiskal yang NDE ini nggak ikut dihitung. Jadi kita cuma menghitung yang DE. Totalnya kalau misalkan yang laporan laba rugi fiskal ini 217 juta. Jadi untuk penghasilan neto komersilnya 400 juta dikurang 217 juta ketemu 183 juta. Penyesuaian fiskalnya itu bersifat positif karena kita mengurangi beban yang bersifat menambah laba. Jadi yang NDE ini buat tahu kita berapa penyesuaian fiskalnya itu tinggal ditambahin yang tadi NDE. Tadi kan ada 2 tuh, yang sumbangan sama yang beras. Jadi 5 juta ditambah 3 juta sama dengan 8 juta. Jadi PH neto atau fiskalnya itu sebesar 175 juta ditambah 8 juta. Ketemu 183 juta. Ini ada contoh soal waktu itu, ini penjualan. Jadi kita bikin dulu di akuntansi, di laporan keuangan komersil sama fiskal 2 miliar, dikurangin sama HPP, harga pokok penjualan sebesar 1,2 M. Ini bersifat deductible. Terus laba kotornya, ketemu laba kotornya 800 juta. Nah, ternyata ada pendapatan atau bunga deposito. Di tambahan itu, PTF menerima pendapatan bunga deposito 15 juta yang sudah dipotong PPh final. Karena dia PPh final, jadi itu kita nggak hitung di laporan fiskal. Yang ini, fiskal kan nggak kita hitung nih. Kita kasih keterangan final tax. Terus total pendapatannya yang di komersil, total dari laba kotor tambah pendapatan bunga deposito sama dengan 815 juta. Terus yang di fiskalnya cuma 800 juta dari si laba kotornya ini. Selanjutnya ke biaya administrasi dan umum. Di sini ada gaji karyawan 200 juta. Ini deductible karena dia bakal ada di laporan si fiskalnya ini. Selanjutnya ada biaya promosi 50 juta. Dia juga deductible karena mereka deductible karena termasuk kepada 3M. Selanjutnya
ada biaya listrik, air telepon, atau utilitas. Dia itu masuk ke deductible. Jadi dia nambahin di laporan keuangan komersial sama fiskalnya. Selanjutnya ada sumbangan panti asuhan. Kalau di komersil dia tuh ditambahin, cuman kalau di fiskal dia tuh termasuk NDE, jadi kita nggak usah hitung. Selanjutnya ada sewa gedung. Sewa gedung itu deductible, jadi dua-duanya ditambahin di komersil sama fiskal. Selanjutnya ada penyusutan aktiva, 25 juta, itu deductible, jadi tambahin dua-duanya. Selanjutnya ada BBM. BBM juga deductible, jamuan direksi di hotel itu non-deductible. Terus ada beras untuk pegawai, itu merupakan natura. Natura itu NDE. Denda pajak juga NDE, jadi kita nggak usah cantumin di fiskal. Jadi langkah pertama buat bikin rekonsiliasi fiskal ini, kita harus identifikasi dulu DE sama NDE-nya, biar kita tahu apa aja yang harus dikoreksi di fiskalnya. Terus kita totalin semua biaya administrasi dan umum. Pas kita totalin, baru ketemu si laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya itu dari total pendapatan dikurang biaya administrasi dan umumnya itu. Ketemu 422 juta. Habis itu ditotalin juga yang fiskal, 800 juta dikurangin 365 juta, ketemu 435 juta. Koreksi fiskal positifnya 28 juta. 28 juta itu dari total semua yang NDE. Penghasilan kena pajaknya 445 juta. Habis itu kita tambahin ke badan 22% sebanyak sekitar 900.000. Jadi nanti yang kena PPh badan itu si PKP-nya yang 445 juta. Udah dari aku segini aja. Kalau misalnya ada yang ditanya boleh langsung tanya di Zoom aja atau bisa chat. Oh sorry, yang tadi yang Karina itu aku nggak lihat perhitungan netonya. Karena dia udah netonya berarti langsung hitung dari si 123.216.000. Terus kita masukin tarif proporsional yang kayak biasa. Thank you Aduy konfirmasinya. Oh sama ini aku ada contoh soal kasus kayak ini. Pak Sabri, Direktur di Area Sarapan Bunda dengan penghasilan bruto pada tahun 2021 segini. Terus pokoknya aku mau highlight data tanggungannya. Karena si Ibrahim ini kan lahir 4 Mei, sedangkan laporan fiskal itu sampai bulan Maret. Jadi harusnya ini tanggungannya ini nggak ikut. Karena lahirnya 4 Mei 2021. Ini kan 2021. Jadi dia tuh belum lahir. Tapi dia dicantumin di data tanggungan. Habis itu ini tinggal dihitung kayak biasa aja sih, tapi pakai NPPN. Gitu. Cukup sekian materi dari aku. Kalau misalnya ada yang mau ditanya atau mau dikoreksi, tolong ya chat aja atau raise hand. Sorry itu yang PPh Badan Rekonsiliasi itu harusnya 435 juta. Dari si 28 jutanya dikurangin 13 juta. Ini aku share screen coretan aja deh. Wait.
Ini eh 28 juta ini pokoknya selisih penghasilan netonya kan 13 juta. Dan penyesuaian fiskal positifnya ini 28 juta. Jadi 28 juta kurang 13. Hasilnya nanti ini 435 jutanya ini yang dari koreksi fiskal. Penghasilan neto dari fiskalnya ini baru dikaliin sama PPh badannya. Sorry, sorry, salah yang tadi. Ini yang benarnya. Jadi untuk buat PPh badannya itu dari penghasilan neto si koreksi fiskal. Sama ada yang nanya daya pikul dan daya beli. Wait, aku share screen dulu. Ini yang teori pemungutan pajak. Teori daya pikul itu kayak kalau aku baca dari buku Amalan Perpajakan, teori ini tuh kayak hakikatnya itu mengandung suatu kesimpulan bahwa dasar keadilan dalam pemungutan pajak adalah terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, dan untuk kepentingan tersebut dibutuhkan adanya biaya yang harus dipikul oleh warga negara dalam bentuk pajak. Jadi, daya pikul itu kayak kita mikul sih, kita ada kayak kewajiban itu membayar pajaknya. Kalau misalkan teori kepentingan, kayak pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan, misalnya perlindungan dan lain-lain. Pada setiap masing-masing orang, semakin besar kepentingan seorang terhadap negara, semakin tinggi pajaknya juga yang harus dibayar. Kalau teori bakti lebih kayak kita, bentuk kita bertanggung jawab kepada negara sih.
Kalau misalnya ada yang mau ditanya, boleh tanya lagi guys. Sorry kalau misalkan agak delay. Oke, Vero, ini apa masih ada materi yang mau disampaikan? Aku udah sih, Kak. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan dari materi yang tadi udah disampaikan sama Vero? Oke, teman-teman, mungkin karena pemaparan dari Vero dicukupkan, mungkin Vero boleh stop share screen dan buat teman-teman boleh minta on cam dulu sebentar, kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, sesi dokumentasi akan dipandu oleh Teh Angel. Silahkan. Teman-teman dari slide pertama dulu. Satu, dua. Oke, slide kedua. Bisa on cam dulu ya semuanya. Oke, slide yang ketiga. Oke, terima kasih. Baik, mungkin rangkaian acara Astor pada sesi kali ini telah selesai. Terima kasih kepada Veronica selaku pemateri yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Juga makasih kepada peserta yang telah hadir pada sesi kali ini. Semoga kegiatan Astor ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Tazkia Aulia selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa join di Astor sesi selanjutnya, teman-teman. Terima kasih.